Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deja Putri Utami. Saya Julia Zuraida. Di sini kami berdua akan membuat sebuah video dialog interaktif usul fikih mengenai sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam kan ada 4 tuh, yakni ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di sini kami berdua akan membuat sebuah video dialog interaktif tentang ijma. Simak terus videonya ya. Nah, jadi Deja, di dalam sumber hukum Islam itu kan ada 4. Ada Al-Quran, hadis, ijma beserta qiyas. Jadi anak tuh tertarik sekali dengan ijma. Apa sih pengertian dari ijma? Nah, ijma itu di dalam kitab Al-Bayan itu ada di pembahasan Al-Mabahatul Hadiyah Asyarah, yaitu pembahasan ke-11. Al-ijma'u lugatan al-azmu wa minhu qawluhu ta'ala Yunus fa'ajmi'u amrakum wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la syiyama liman lam yajma'is syiyama minal lail rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Nah, pada kitab ini, ijma itu secara etimologi berarti meniatkan diri. Adapun arti dari kata ijma ini secara etimologi terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat ke-71 yang artinya kumpulkanlah sekutu-sekutumu. Kemudian ada juga sabda dari Rasulullah SAW yang artinya niat berpuasa itu setiap malam dan harus dilakukan sebelum fajar. Wal ittifaqu yuqalu ijma' al-qawmu ala kaza ay ittafaqu. Nah, kemudian pengertian ijma' secara etimologi lainnya yaitu kesepakatan. Kemudian makna atau arti kesepakatan inilah yang akan digunakan dalam penggunaan kata ijma' tersebut. Kemudian ada lagi nih pengertian ijma' secara terminologi atau secara istilah, yang mana di dalam kitab Al-Bayan itu disebutkan wa istilahan ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asyari minal aqsyari ala amrin minal umuri. Nah, sedangkan pengertian ijma itu secara terminologi atau istilah adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Dikarenakan jika beliau masih hidup, ijma tidak mungkin atau tidak akan pernah terjadi karena masih adanya dalil sunnah atau hadis. Kemudian ijma dilakukan di satu waktu sehingga tidak perlu untuk menunggu seluruh umat bersepakat dari kesepakatan tersebut terhadap sebuah permasalahan. Nah, jadi begitu Julia pengertian tentang ijma secara etimologi dan secara terminologi. Nah Julia, kita kan lagi bahas mengenai ijma nih. Jika tadi Ana sudah menjelaskan tentang pengertian ijma, sekarang Julia bisa nggak menjelaskan kapan sih terjadinya ijma itu? Nah, di dalam kitab Al-Bayan, sebagai kalangan dan sebagian dari kalangan Syiah mengatakan bahwa ijma itu tidak memungkinkan terjadi dikarenakan orang-orang sudah terpencar satu sama lain. Nah, jadi mereka pun mengatakan bahwasanya kesepakatan orang-orang terhadap hukum dari suatu hal yang maklum dan darurat itu mustahil. Jadi sebagaimana contoh kesepakatan mereka bahwa jam 1 siang semuanya akan makan dan mereka akan makan makanan yang sama dan berbicara secara serentak pada satu kalimat itu juga mustahil. Nah, jadi dan mereka pun menjawab bahwasanya kesepakatan itu tidak bisa dilakukan jika terdapat beberapa kemungkinan yang sama. Tetapi jika ada yang mengunggulkan satu kemungkinan dengan munculnya dalil yang jelas, maka hal yang semacam itu tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Kan Ana sudah menjelaskan nih apa itu terjadinya ijma itu. Nah, jadi Ana tuh kan sudah menjelaskan terjadinya ijma, tapi Ana tuh masih ingin bertanya kepada Deja tentang pengetahuan manusia mengenai ijma itu apa aja sih? Nah, di dalam kitab yang sama, pengetahuan manusia mengenai ijma itu wa ala taqdiri taslimin imkanihi fi nafsihi man'un imkanin ala ilmu bihi. Nah, dengan mengasumsikan menerima kemungkinan akan terjadinya ijma itu terhalang bagi kita untuk mengetahui kemungkinan terjadinya ijma. Dikatakan bahwa saya tidak akan ada jalan bagi kita untuk mengetahui kapan terjadinya ijma, karena ilmu tentang ijma itu adalah ilmu yang sangat abstrak atau yang muncul bukan karena sebab dan tidak terdeteksi oleh indera manusia.
Kemudian untuk mengetahui hal tersebut tidak ada peran akal di dalamnya karena diumpamakan seperti seseorang yang sedang berkata dengan suatu perkataan tersebut tidak termasuk ke dalam hukum akal. Begitu Julia. Kemudian ada lagi nih pengetahuan manusia mengenai ijma itu, yaitu untuk mengetahui kesepakatan para mujtahid dalam melakukan sebuah perkumpulan kesepakatan atau ijma itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah mengetahui setiap individu itu berkata apa, dan itu mustahil untuk kita ketahui. Nah, maksudnya di sini itu adalah kita sebagai manusia yang bukan ahlul ijtihad ini tidak mungkin bisa mengetahui para mujtahid itu berkata apa sih, apa saja perkataan individu mereka sehingga mereka bisa melaksanakan ijma tersebut. Kemudian harus mengetahui daftar mujtahid umat Muhammad baik dari ke timur hingga umat Muhammad ke barat di seluruh negara kaum muslimin. Nah, kita juga sebagai manusia ini tidak mungkin dapat mengetahui daftar mujtahid umatnya Nabi Muhammad SAW itu dari barat hingga ke timur sekalipun, dari timur hingga ke barat sekalipun di seluruh negara kaum muslimin. Karena itu semua akan membuat umur kita akan habis dengan mendatangi setiap lokasi para mujtahid. Nah, melakukan ijma itu apalagi kalau untuk mempertanyakan pendapat para mujtahid dan menguji mereka agar kita mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam kategori ahlul ijma dan siapa yang tidak termasuk ke situ. Kemudian mencari siapa yang ketinggalan dari ahlul ijtihad di masa itu. Bahkan hal tersebut tidak bisa diketahui oleh orang yang satu kota dengan mereka, terlebih lagi dengan wilayah-wilayah yang luas, apalagi kalau seluruh wilayah kaum muslimin. Nah, maksudnya di sini adalah kita tidak berhak mempertanyakan atau menguji mereka jika para ijtihad itu telah melakukan ijma tersebut. Dikarenakan yang satu kota saja mungkin dengan para mujtahid itu tidak akan mengetahui tentang hal tersebut, apalagi kita intinya kita yang berada di seluruh wilayah kaum muslimin. Begitu Julia. Gak sampai di situ aja loh Julia. Di dalam kitab Al-Bayan juga dijelaskan bahwasanya wa aidan qad yahmilu ba'da min ya'tabiri fil ijma'i 'alal muwafaqati wa 'adamaz zuhuri bil ikhlafi. Nah, maksud dari pembahasan di kitab ini yaitu tentang tadi pengetahuan manusia mengenai ijma itu adalah ijma yang dimaksud terkadang maksudnya itu perkumpulan mereka untuk menyatakan suatu hal sebagaimana yang biasa kita lihat seperti DPR. Nah, bukan seperti itu perumpamaan ijma. Tahu kan DPR itu apa? Yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi maksud yang sebenarnya adalah persetujuan saja dan tidak menunjukkan perbedaan dalam permasalahan tersebut. Nah, bisa dikatakan adalah suatu ijma itu adalah perkumpulan semua para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW, tetapi di dalamnya hanya menyatakan persetujuan saja dan tidak menunjukkan perbedaan dan permasalahan di dalam melakukan ijma tersebut. Intinya ketika para mujtahid telah melakukan ijma itu tidak akan terjadi kerusuhan di dalam sana. Kemudian maka siapa yang berani mengklaim bahwasannya terjadi yang menukil adanya ijma, maka ia sudah berlebihan dalam memahami atau bahkan mengklaimnya. Karena ijma itu sangat sulit atau tidak mudah untuk terjadi. Nah, Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan bahwasanya siapa yang mengklaim terjadinya ijma pada suatu hal, maka sesungguhnya ia telah berdusta atau berbohong. Jadi ketika zaman sekarang, ketika kita ada mendengar orang yang berkata bahwa telah terjadi nih ijma di Masjid Nurul Mustafa di kota Jakarta, bahwasanya mereka telah melakukan suatu perkumpulan para ulama untuk membuat suatu hukum. Nah, itu bisa dikatakan bahwa ia berdusta atau berbohong dikarenakan ijma pada zaman sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu Julia. Untuk yang terakhir nih Julia, di sini Ana ingin tahu dong tentang kehujahan ijma itu. Kehujahan ijma itu apa sih Julia? Nah, jadi Deja,
pada pembahasan kita yang terakhir ini dalam kitab Al-Bayan ini, ijma mungkin dinukilkan kepada kita, namun tetap saja ijma bukan hujah di dalam diri seseorang tersebut, melainkan yang hujah itu tetap pada dalil ijma'nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi mengenal ayat tersebut sudah jelas bahwasanya ijma itu bukan pokok dari agama. Maka dari itu mu'alif namanya ya tadi, pengarang kitab menyarankan bahwasanya ijma tersebut tinggalkan saja pembahasannya. Jadi begitu ya Deja. Ya Julia. Nah, jadi kesimpulannya tentang dialog interaktif kami berdua tadi, yaitu bahwasanya ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid. Para mujtahid itu berarti mujtahidnya harus banyak, harus lebih dari satu untuk membuat sebuah kesepakatan mengenai perkara yang tidak ditemukan di Al-Quran dan di hadis dan menjadi sebuah sumber hukum. Tetapi ijma itu terjadinya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dikarenakan jika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka ijma tidak akan atau tidak mungkin terjadi karena masih adanya dalil dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu teman-teman semuanya. Nah, jadi sangat sulit terjadinya ijma apalagi di zaman sekarang. Jikalau ada orang yang mengatakan terjadinya ijma, maka orang tersebut telah berdusta karena ijma tersebut terakhir terjadi pada zaman tabi'in. Nah, demikianlah video dialog interaktif sederhana dari kami berdua, yaitu tentang usul fikih, sumber hukum Islam, ijma. Kami memohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga video singkat berikut bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, kami akan pamit undur diri. Saya Deja Putri Utami. Saya Julia Zuraida. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.